Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita dalam sepanjang musim hidup kita. Maka pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan bagi Allah, ya
Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara dan juga memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Yang semangat, katakan pada samping kanan kirinya, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Boleh belakangnya juga percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun tak beranjak, namun kasih setiamu. Ayo kita sama-sama kami nyatakan iman kita. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar. Haleluya Tuhan. Kami mau menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami berseru dan berharap
atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami akan merenungkan, melakukan, dan pada kiranya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kembali Bapak Ibu sekalian yang di rumah Tuhan. Sementara yang mengikuti di rumah masing-masing, kita akan terfokus terus kepada Tuhan yang menjadi pusat dalam ibadah dan pelayanan kita pada hari ini. Haleluya. Hari ini saya ingin menyampaikan dan mengajak untuk kita memahami berkenaan dengan hidup yang sehat. Mari kita akan membuka dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-2b hingga ke-10. Dan mari kita akan perhatikan firman Tuhan, mengundang sekali lagi kita berdiri bersama-sama dan mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan kompak. Bisa lihat di layar screen komputer di depan Bapak Ibu sekalian atau di teks di Alkitab Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita akan membaca bersama-sama. Judul perikopnya mengenai penyakit pesilat kata dan mengenai cinta uang. 3, 2, 1. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan acara lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan pesilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menggelapkan manusia ke dalam reruntuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh membunuh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duga. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita akan memperhatikan berkenaan dengan hidup yang sehat. Ya, jadi ada kejadian kan, ya, bahwa Bapak Ibu sekalian memperhatikan, orang itu sehat, badannya sispek, kuat. Wah, contohnya nih, ya, ada kan? Dulu kenal siapa yang kenal Aji Masai? Mungkin lebih kenal Aji Masai daripada kenal saya, ya. Sehat badannya, tinggi besar, betul? Ya, tinggi besar. Ya, istrinya kan penyanyi, ya, penyanyi. Dia main futsal. Setelah main futsal, meninggal. Yang saya maksudkan bukan dilarang main futsalnya, karena nanti kalau main futsal pasti meninggal, bukan. Jadi kalau kita melihat fisiknya almarhum Aji Masai itu sehat, betul kan? Fisiknya sehat, tapi kenyataannya kok bisa gara-gara main futsal? Rupanya jantungnya mengalami masalah. Jadi kalau kita bisa melihat definisi hidup sehat atau sehat itu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, lalu Badan Kesehatan Dunia, ya, Persekutuan Bangsa-Bangsa yang namanya WHO, World Healthy Organization tahun 2008. Lalu mayoritas kamus yang saya baca, ada kamus besar bahasa Indonesia, kamus Western, Cambridge, ya, memberikan definisi bahwa hidup sehat menyangkut tidak hanya secara jasmani atau fisik, melainkan juga menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat hidup yang sehat secara rohani
Sekalipun jemaat yang sedang digembalakan oleh Timotius di kota Efesus itu sudah menghadapi pengajar sesat. Ajaran mereka nggak sehat. Kita bisa baca itu 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Dari sini kita bisa menangkap dan memahami bahwa hidup yang sehat harus kita pahami berdasarkan pandangan firman Tuhan. Ya, hidup sehat itu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi casingnya sehat, dalamnya sehat. Oleh karena itu ada istilah men corpore sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ciri hidup yang sehat menurut firman Tuhan apa? Yang pertama adalah pikiran yang sehat. Kembali ke ayat 5 yang tadi kita baca bersama-sama, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Kenapa mesti cekcok? Rupa-rupanya karena pengajar-pengajar sesat itu ada dua. Yang pertama adalah para gnostik yang mengajarkan kalau ingin selamat kalian harus punya pengetahuan yang tinggi tentang Allah. Jadi teologi Allah itu harus tinggi dipahami oleh mereka. Nah, kalau bicara mengenai ini kan nggak mungkin semua orang harus sekolah kan, punya pendidikan teologi kan nggak mungkin yang tinggi-tinggi. Ya, ini adalah ajaran yang sesat. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang mengajarkan kalau mau diselamatkan itu harus disunat. Tahu disunat? Dipotong bagian bawahnya untuk yang pria, ya seperti itu, ya. Nah, padahal pemahaman mengenai sunat itu nggak seperti itu, nggak jasmani. Orang Yahudi memahami itu karena ada ikatan hubungan perjanjian dengan Allah, dengan Abraham kan begitu, keluarganya kan disunat, ya harus melakukan Taurat. Lalu Paulus menegaskan enggak begitu. Kita diselamatkan karena kasih karunia, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, inilah Paulus menegaskan itu nggak benar para pengajar itu. Mereka pikirannya sesat, pikirannya itu nggak sehat, ya nggak perlu diladenin. Sehingga jemaat di Efesus melalui Timotius diberi nasihat, biarlah pikiranmu sehat. Nah, kenapa Paulus mengatakan ini? Sebenarnya bahwa pikiran menjadi pintu gerbang kalau kita mau sehat. Dari hasil survei, banyak penyakit, banyak sakit bermula dari pikiran. Ya, bermula dari pikiran. Ya. Sehingga kita harus belajar. Pikiran kita harus diisi dengan pengetahuan firman Allah. Pikiran kita harus sesuai dengan bagaimana Kristus berpikir. Pikiran Kristus, kita harus memikirkan bagaimana Tuhan memberikan tuntunan-tuntunan dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita ucapkan atau akan kita lakukan bersumber dari pikiran kita. Kenapa orang bisa ngomong cabul? Karena pikirannya cabul. Kenapa dia bisa pikirannya cabul? Karena dia memikirkan hal yang cabul. Karena bacaan yang cabul. Tapi kalau orang memikirkan firman Tuhan, karena bacaannya firman Tuhan, dan pasti kata-katanya adalah firman Tuhan, tindakannya sesuai dengan firman Tuhan. Ada sebuah penelitian kepada tikus dan apa itu namanya, sejenis bukan marmut itu yang kecil itu, hamster yang dia punya planet itu hamster ya. Nah, jadi hamster dan tikus mouse dimasukkan di kandangnya lalu diberi alat untuk apa, berputar itu. Olahraga, lari-lari. Ya, gitu ya. Olahraga lah, lari-lari gitu ya. Atau fitness itu, game sendiri dia.
Tiap pagi yang punya itu apa namanya? Tikus dan hamster. Nah, Bahasa kerennya sepertinya ini lidah saya lidah kesulitan. Nah, setiap pagi ya dia selalu memperkatakan kepada tikus dan hamster, lari yang kencang, lari yang kencang. Nah, saya bisa bertanya ke Bapak Ibu, kira-kira pada waktu tuannya itu ngomong lari yang kencang, sejauh mana pemahamannya pada waktu dia ngomong dengan manusia? Pasti lebih baik manusia kan? Tetapi anehnya itu hamster dan tikus bisa lari kencang, tapi yang lebih hebat hamster lebih bagus daripada tikus. Yang pagi itu lari yang kencang, lalu besoknya tempat untuk larinya itu yang roda itu dilepas, nah, gitu kan, dilepas. Besok pagi tuan itu datang lagi ngomong lari yang kencang, tetap dia lari kencang. Karena mendengar dari tuannya, walaupun gak ada rodanya itu berputar, lari yang kencang, tetap lari kencang. Ini merupakan stimulus dalam pikiran. Itu saja kepada tikus dan hamster lagi, hamster, apalagi kita, ya. Oleh karena itu sangat bagus kita yang punya pikiran Kristus selalu memperkatakan setiap hari kepada pikiran kita, latih. Hari ini aku mengatakan kepada pikiranku, aku akan berhasil. Hari ini aku akan berjumpa dengan sohibku, sahabatku. Mereka akan memberikan hal baik padaku. Hari ini aku akan memikirkan di kantor pekerjaan semua beres. Hari ini aku ketemu bos di kantor dapat bonus. Pikirkan yang seperti itu. Karena itu Paulus kan bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, apa? Yang sedap didengar, yang manis. Jadi marilah kita akan punya pikiran yang sehat. Kalau ingin punya pikiran sehat, mari kita baca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, nikmati, alami Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah perkataan yang sehat. Kembali ke 1 Timotius 6 ayat 3, saya katakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi perkataan yang sehat itu bersumber dari perkataan Tuhan Yesus, bersumber dari firman Tuhan. Itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya kepada Tuhan yang mau hidupnya sehat. Ya. Paulus menegaskan bahwa dirinya ditetapkan sebagai pemberita dan rasul dengan berkata benar dan tidak berdusta. Dalam 1 Timotius 2:7, dia juga menyatakan syarat seorang diaken jangan bercabang lidah. 1 Timotius 3:8. Lalu menegaskan jangan seperti pengajar sesat atau para pendusta. 1 Timotius 4:2. Jadi ini menjadi satu awasan bukan hanya kepada Timotius dan jemaat di Efesus, tapi buat kita semua hari ini. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Bukankah lidah tidak bertulang? Ya. Engkau begini, aku begitu, sami mau. Ya, nyanyian dari almarhum Bu Bruri Peso 5. Ya, bukan peso tajam, peso 5. Ya, sehingga sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan, kita mengatakan ya, tidak. Kita mengatakan tidak dengan dosa, ya kepada Allah. Amin. Ya, jadi perkataan kita ini tidak berubah-ubah, tidak dulat-dulit, tidak labil seperti para pengajar saat itu. Ya, para pendusta itu, penipu itu, kata Paulus. Ya. Kenapa? Tidak seperti pagi hari
kedelai, sore hari jadi susu. Ya, kok bisa kedelai jadi susu? Bisa. Ya, susu kacang hijau, susu kedelai, susu putih, susu kedelai ya, betul ya. Nah ini. Nah, ada tagline yang mengatakan mulutmu harimau. Saya meminjam dari kata-kata almarhum Profesor saya tapi ya pernah saya mendengar orasi ilmiahnya dalam sebuah reuni besar di sekolah kami. Sayalah satu-satunya orang yang bertanya kepada beliau langsung. Ya, dan saya tahu ini orang hebat. Tuhan mengurapi dia dengan kata hikmat. Pada waktu sebuah talk show ya yang dihadiri oleh para politisi, almarhum Profesor Setapi mengatakan, jangan seperti para politisi yang mulutnya bau katanya. Ya, saya menangkap apa sih maksudnya? Para politisi ini kan orang kaya, duitnya banyak, nggak mungkin mulut jasmaninya bau kan? Maaf ya, kalau mulutnya bau itu bisa karena sakit dalam tenggorokan atau maaf belum sakit gigi, belum sikat gigi, gitu ya. Kan nggak mungkin para politisi nggak mungkin sakit gigi, ya sikat gigi, sakit sikat ya, sikat gigi. Rupa-rupanya ini maksud dengan mulutmu bau itu karena ngomongnya dulat-dulit. Politisi itu sukanya berpolitik kan, menjatuhkan lawan. Yang penting dia benar kan begitu kan? Bohong. Ketahuan dari CCTV waktu rapat dia lihat film yang kurang baik. Waktu dipanggil mahkamah apa itu? MKD, kehormatan dewan, dibilang itu bukan film yang nggak baik. Itu ada tugas dari anak saya sehingga dia kirim lewat WA. Waduh, alas saya begitu. Macam-macam. Jadi Paulus ingin menegaskan, memberi dorongan kepada kita, mari kita memiliki perkataan yang sehat. Kita akan memulai perkataan sehat itu dari diri kita sendiri. Mari kita akan mulai perkataan sehat itu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak, dalam rumah tangga. Mari kita mulai pada waktu komunikasi di kantor, komunikasi di sekolah, bahkan di gereja ini. Satu dengan yang lain mulai memperkataan kata-kata yang baik. Petrus mengatakan, waktu kamu memperkatakan biarlah kamu seperti menyampaikan firman Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Mari kita menghibur satu dengan yang lain, memberikan dorongan, membangun iman satu dengan yang lain. Jangan dengan kata bully, mana kamu bisa. Jangan. Bukankah firman Allah selalu mengatakan engkau berharga di mataku? Firman Allah selalu mengatakan oleh bilur darahnya kamu sembuh. Firman Allah nggak pernah mengatakan menghina manusia, bukan? Betul? Firman Allah nggak pernah mengatakan udahlah kamu sakit ini binasa, nggak pernah. Selalu perkataan firman Allah membangun, menyelamatkan manusia. Oleh karena itu mari kita belajar. Coba latih ya, komitmen dari pagi, siang, malam saya mau ngomong kata-kata yang baik. Itu dilatih. Seperti bayi, waktu dia lahir kan nggak bisa langsung ngomong, ya diajarin A, B, C. Ya, coba bilang F. Nah, anak kecil kan F, gitu kan? Jangan anak kecil, orang dewasa yang bagian daerah khusus juga ngomong F. Apa itu? Ya, film, bukan film. Film. Katanya begitu ya. Nah, gitu kan. Paham. Ah, gitu. Macam-macam ya. Bilang R. Lari. Nah, gitu ya. Itu diajar. Kita melatih perkataan kita. Lidah itu sangat penting sekali. Alkitab menggambarkan bahwa hutan bisa dibakar gara-gara api yang kecil. Ya, sekali lagi perkataan kita jaga. Dari hari ke hari membangun satu dengan yang lain, dan itu adalah perkataan yang sehat. Yang ketiga,
adalah pemberian hati yang sehat. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duga. Waktu saya membaca kebenaran ini, apa hubungannya dengan hati? Lalu saya teringat, bukankah Alkitab mengatakan, ya, di sana mengatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wow. Jadi anak-anak muda, waktu engkau mulai masuk dalam dunia fashionable, fashion, suka dengan fashion, ada online, klik, bagus ini, mudinya BTS. Padahal BTS itu dalam istilah lain itu sebenarnya menara tower untuk jaringan komunikasi BTS. Waduh, ini bagus sepatunya ini. Yang satu tingginya 50 cm, yang satu 20 cm. Wah, jadi kalau berdiri nanti tinggi rendah gitu ya. Lagi tren. Wah, ini bagus nih bajunya. Lubangnya ada di dada, ada di mana? Kurang kain maksudnya gitu. Lagi tren. Wah, ini bagus kacamatanya ini. Nggak ada kacanya, cuma tangkainya doang, frame-nya doang. Lagi tren. Hati-hati ya. Karena apa? Di mana bajumu yang kau pakai, hatimu ada di situ. Isi dompetmu setebal apa, di situ hatimu ada. Alkitab membuktikan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gara-gara material, gara-gara harta, betul? Jangan makan buah itu, yang lain boleh. Dia makan buah pengetahuan baik buruk. Tuhan tegur, kamu makan itu ya? Adam bilang, bukan gara-gara wanita ini. Lalu Hawa cari alasan, gara-gara ular itu. Lalu ular bingung, siapa yang pusakain? Ya, bukankah ada pembunuhan? Hanya sepele. Gara-gara minta pulsa nggak dikasih sama mamanya. Ya, 5.000. Ya, gara-gara minta duit jajan 15.000 nggak dikasih. Neneknya dimain gym, tahu nggak? Ditarik lehernya, makan ditarik. Bayangin hanya gara-gara 15.000. Ini kan harta. Sekali lagi, gara-gara harta juga hari-hari kan terjadi kasus itu pembunuhan, betul nggak? Ya, polisi bunuh polisi gara-gara harta, gara-gara uang. Jadi rupanya benar, kalau beda pendapat nggak masalah, kalau beda pendapat itu masalah. Nah, dalam keluarga penting sekali diatur supaya hati kita lebih melekat kepada Tuhan, hati kita jaga tetap sehat. Nah, supaya hati kita sehat apa? Ya harus diisi, ditanam, diberi pupuk firman Tuhan. Jangan yang lain. Kalau hatinya mau rusak secara jasmani, makan, minum yang merusakkan hati. Saya 10 tahun sudah bertobat, nggak minum minuman yang doping itu. Dulu kalau setir mobil itu ya, dikit-dikit cari minuman, supaya melek nih, minum ini. Nanti deh M150 gambar harimau, apalagi itu macam-macam. Memang benar matanya melek, tapi akhirnya ada yang salah, yang sakit. Saya mendapati ada anak muda mati setelah 1 jam dia makan minum itu dan makan obat khusus. Hancur hatinya. Orang-orang yang minum alkohol, yang suka mabuk itu, apalagi kadar alkoholnya tinggi, didapati ya hasil penelitian dari kesehatan, dia meninggal karena liver hatinya rusak. Jadi kita harus belajar dalam hal ini untuk memelihara hati kita tetap sehat. Amin. Kalau merasa waduh aku kecewa, harus cepat dibereskan. Ya, Tuhan tolong saya. Kalau terluka hatinya cepat dibereskan, minta dihiburkan oleh Roh Kudus. Ya, gitu. Belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Karena kita ini siapa? Ya, kita nggak ada hak lebih tinggi daripada yang lain, sama kita.
Ada kesalahan dalam diri kita, kita belum sempurna. Jadi kalau seorang melakukan sebuah kesalahan pada kita, maafkan dia. Setuju? Biarlah kita akan memiliki hidup yang sehat. Melalui apa? Pikiran yang sehat, perkataan sehat, hati yang sehat. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang kita akan berdiri bersama-sama. Dalam kesempatan hari ini, apakah saudara mau mengambil keputusan yang sama dengan saya? Saya berdoa kepada Tuhan, saya merindukan hidup yang sehat. Tuhan, saya ingin memulainya dengan pikiran saya yang sehat, perkataan yang saya sehat, dan hati saya yang sehat. Karena kalau hidup kita sehat, kita mau melakukan apa saja yang kita rindukan. Kita punya impian dan kita wujudkan itu dengan hidup yang sehat. Tapi kalau hidup kita nggak sehat, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau sakit nggak bisa bikin apa. Dan kalau hidup kita sehat, kita lebih banyak, lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara ingin mengambil keputusan sama seperti saya hari ini, langsung kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tanganmu dan taruh di kepala. Haleluya. Tuhan, ini hidupku. Aku ingin memulai hidupku sehat dengan aku memiliki pikiran yang sehat. Pikiranku akan memikirkan perkara-perkara yang baik. Bisnisku berhasil, rumah tanggaku berhasil, penuh sukacita, masa depanku baik. Aku akan memiliki banyak sahabat. Aku akan diberkati oleh Tuhan. Prestasi sekolahku baik. Tanamkan itu, karena pikiranmu yang sehat bersumber dari firman Allah. Dan itu terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Taruh tanganmu di mulut. Haleluya. Aku ingin memiliki perkataan yang sehat. Berkata-kata seperti menyampaikan firman Allah. Kata-kataku mengandung kuasa Allah. Apa yang aku katakan dalam nama Yesus, itu akan terjadi dalam perkenan Tuhan. Oleh karena itu aku memperkatakan dalam hidupku, aku akan mengalami hal-hal yang baik. Aku akan menjadi berkat buat orang. Aku akan mendoakan orang. Aku akan selalu membangun iman orang lain. Kata-kataku akan memulihkan. Kata-kataku akan menyembuhkan. Kata-kataku akan bikin semangat. Haleluya, haleluya. Kata-kata hikmat untuk menyelesaikan masalah. Kata-kata yang benar untuk mengambil keputusan. Terjadilah itu dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di bagian dada. Aku akan memiliki hati yang sehat, hati yang diperbaharui oleh firman Tuhan, hati yang memiliki perasaan untuk melayani orang lain, hati untuk menolong orang lain, hati yang menasihati orang lain, hati yang merasakan untuk menyampaikan rasa simpati. Terjadilah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan mengambil sesuatu yang baru dari firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kami akan menerima hal yang baik. Waktu hidup kami sehat, kami akan menerima firman dari Tuhan yang luar biasa. Kuasa akan dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang terjadi, kami
percaya Tuhan akan kunci dalam hidup kami. Tuhan akan pakai kami dengan hidup yang sehat, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terima kasih. Terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat syukur bagi Tuhan. Roh menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Selalu kembali Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan untuk pekerja Tuhan. Nanti Selvi dan Stefani bisa mengadakan persembahan hari ini. Dan persembahan syukur Natal juga akan diberikan hari ini. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami berdoa sekarang Tuhan untuk persembahan yang akan diberikan bagi pekerja Tuhan, dan khususnya untuk persembahan syukur Natal juga. Ya, Tuhan akan memberkati kami, ajar dengan penuh sukacita memberi bagi pekerjaan. Percaya kami terus akan belajar menyenangkan hati Tuhan, khususnya dalam pemberian-pemberian yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, selaku gembala sidang saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yayang atau mama dari Ken, Gauri dan adiknya lagi ya. Jadi Tuhan berkati Ibu Yayang. Lalu secara khusus happy wedding anniversary untuk Bapak Pendeta Rudi Matiarus dan Ibu Iniwati. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah untuk keluarga yang ada. Kegiatan selama sepekan Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan di Warta Jemaat ya. Jadi khususnya untuk minggu depan tanggal 18 September ibadah dilakukan tetap 2 kali, baik jam 8 pagi maupun jam 10 pagi. Ya, jadi ibadah tetap 2 kali, lalu ada ibadah anak di jam 9 pagi. Bapak Ibu sekalian terus berdoa untuk gereja Tuhan, gereja kita dalam penyelesaian tahap renovasi yang kedua yang akan diselesaikan dalam bulan pertengahan Oktober. Ya, Tuhan akan memberkati. Dan terus berdoa juga buat persiapan untuk panitia gathering Natal, di mana Natal kita gathering sudah ditetapkan tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2022 berlokasi di Kota Wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang mengikutinya supaya lebih ringan bisa menabung ya, seminggu kah, 2 minggu sekali ya. Jadi jangan tahun depan menabungnya ya. Jadi mulai sekarang ya. Seperti itu kepada Ibu Ria atau Ibu Indi. Lalu tetap kita akan melaksanakan ibadah Natal juga di tanggal 25 Desember di gereja ini ya. Supaya terus nanti setelah kita akan belajar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini, baik di ibadah raya pertama maupun ibadah raya kedua. Doa saya sebagai gembala, Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya. Selamat kepada saudara Rocky Ferdinand yang sudah dibaptis air Islam tanggal 3 September 2022. Tetap semangat, maju dalam Tuhan, hidup baru dalam Kristus diberkati ya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah kita mengembalikan hormat pujian bagi nama Tuhan. Oh, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi yang selama-lamanya.
firman-Mu dinyatakan di Indonesia, di Banten dan Tangerang, dengan hujan pertobatan dan kesabaran turun dan jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Terus kami berdoa untuk gereja Sidang Jumatala menjadi gereja yang berdampak dan menjadi berkat untuk Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja kami. Secara khusus kami serahkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit. Anak Deon, Vianeta, keluarga Bapak Kiki, Ibu Eka, Saudara Sasya, Saudara Vino, Tuhan dalam tangan kuasa. Kami percaya oleh bilur darah anak domba dalam nama Yesus, jamahan-Mu sembuh, set kembali mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Ibu Yayang yang berulang tahun. Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Tuhan memberkati hidupnya. Keluarga Pendeta Rudi Martinus dan Ibu Indi yang ulang tahun perkawinan mereka, kami berdoa semakin dicurahkan anggur yang manis dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati semua anaknya. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan dipakai guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa bahkan yang usia, Tuhan pelihara hidup mereka. Mereka yang memiliki pergumulan secara khusus, masalah secara khusus, bila Tuhan akan memuaskan, kuasa-Mu akan menjamah, menyatakan kemenangan dalam hidup mereka. Kami berdoa mereka yang selama sepekan ini Tuhan akan mengambil keputusan yang sangat strategis, keputusan besar dalam hidup mereka. Tuhan taruh hikmat dan berikan keputusan yang benar masalah ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dan pelayan pada hari ini, Tuhan memberkati mereka. Semua umat Tuhan yang hadir hari ini, kami berdoa biarlah mereka akan pulang dengan bawa berkat yang daripada Tuhan. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyelidik dan wajib memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang Jumatala dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan